Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memasuki atau kita sedang memasuki perkuliahan di minggu yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya tekankan di awal pertemuan waktu kita ketemu on-site, bahwa di minggu yang kedua ini kita akan bahwa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita akan membahas teknik atau membaca terjemahan, mempelajari terjemahan dari Indonesia ke Inggris. Baru setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari penerjemahan dari Inggris ke Indonesia. Namun sebelum kita mempraktekannya, alangkah baiknya kita memahami dulu dan menguasai dulu teknik penerjemahan. Bagaimana sih cara penerjemahan? Nah, saya tidak akan bertele-tele untuk secara filosofis apa itu penerjemahan? What is the definition of translation? No, but I tend to give you more detail about how to translate and some techniques used to translate or to do a translation. Nah, pada kali ini, the technique that we are going to discuss is a technique proposed by Molina and Albier. Oke. Okay. Nah, yang kita akan pelajari adalah teknik penerjemahan yang diusung oleh Molina dan Albir. Oke. Teknik penerjemahan ialah cara yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari bahasa sumber atau BSU ke dalam bahasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran BSA. Diterapkan pada tataran kata, frasa, klausa maupun kalimat. Oke. Nah, Albir itu mengajukan atau menawarkan 18 teknik penerjemahan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, we call it as adaptation. Apa itu adaptation atau adaptasi? Teknik ini dikenal dengan teknik adaptasi budaya. Jadi kita menyesuaikan budaya atau konteks budaya dari bahasa asal atau source language ke dalam konteks budaya di dalam bahasa target atau bahasa sasaran. Teknik ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang ada pada bahasa sumber dengan unsur budaya yang mirip dan ada pada bahasa sasaran. Hal tersebut bisa dilakukan karena unsur budaya dalam BSU tidak ditemukan dalam BSA. Apa yang ada di dalam source language itu tidak ditemukan dalam target language. Ataupun unsur budaya pada bahasa sasaran tersebut lebih akrab bagi pembaca sasaran. Teknik ini sama dengan teknik padanan budaya atau disebut juga sebagai padanan budaya. Contohnya, ketika di dalam bahasa Inggris ada istilah atau ungkapan atau frasa as white as snow. Ini kan ketika kita baca, oh ini seputih salju. Akan tetapi dalam konteks bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia itu tidak ataupun walaupun mengenal salju tapi tidak begitu familiar. Makanya diterjemahkan sebagai seputih kapas. Oke. Kemudian itu yang pertama ya. Teori atau teknik yang pertama berikut dengan contohnya. Yang kedua, we have amplification. What is amplification? Amplification atau amplifikasi adalah teknik penerjemahan dengan mengeksplisitkan atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Jadi memparafrase itu paraphrasing. Jadi sesuatu yang tadinya itu implisit atau sedikit tersembunyi itu diparafrase menjadi sesuatu yang eksplisit. Ya. Teknik ini sama dengan eksplisitasi, penambahan atau parafrase eksklivatif. Catatan kaki merupakan bagian dari amplifikasi, teman-teman.
Nah, teknik reduksi adalah kebalikan dari teknik ini. Contohnya begini. And it was put into the Thames. Kan? Thames. Diterjemahkan menjadi dan dibenamkan di sungai Thames. Yang tadinya hanya Thames saja, diterjemahkan menjadi sungai Thames. Itu namanya amplification. Contoh dari amplification. And then, yang ketiga, disebut sebagai borrowing. Nah, borrowing itu artinya teknik peminjaman. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan meminjam kata atau ungkapan dari bahasa sumber. Peminjaman ini atau bersifat murni atau pure borrowing. Bisa juga bersifat naturalized borrowing. Apa itu? Kita bahas nih. Pinjaman yang murni atau pure borrowing tanpa penyesuaian atau peminjaman yang sudah dinaturalisasi dengan penyesuaian pada ejaan ataupun pelafalan. Jadi kalau pure borrowing itu apa yang ada di dalam bahasa sumber itu betul-betul diambil dan ditulis ke dalam bahasa sasaran. Ya, tuh. Sementara naturalized borrowing itu ya sesuatu yang dipinjam dari bahasa sumber itu dinaturalisasi, disesuaikan dengan ejaan atau pelafalan pada bahasa target atau pada bahasa sasaran. Nah, kamus resmi pada BS sama menjadi tolok ukur. Nah, pada kasus ini, maka kamus resmi seperti Oxford ataupun kamus besar bahasa Indonesia itu menjadi tolak ukur apakah kata atau ungkapan tersebut merupakan suatu pinjaman atau bukan. Contohnya, lihat ada di slide ini ya. Ada yang disebut contoh pinjaman murni misalnya hard disk gitu ya. Kemudian ada mixer. Sorry. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hard disk dan juga mixer tetap menjadi mixer. Nah, itu pure borrowing. Bagaimana dengan peminjaman naturalisasi? Contohnya computer. Itu menjadi komputer. Information menjadi informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada calc atau kalke kalau kita ada istilah bahasa Indonesianya. Apa itu calc? Calc itu adalah teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan frasa atau kata pada source language secara literal. Nah, teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau acceptation. Contohnya, Direktorat Jenderal menjadi Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal menjadi Direktorat Jenderal. Dirjen. Yang kelima ada yang disebut sebagai compensation atau kompensasi. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Hal ini dilakukan karena pengaruh stilistika atau gaya pada bahasa sumber tidak bisa diterapkan pada bahasa sasaran. Teknik ini sama dengan teknik konsepsi. Contohnya, you can let your imagination go wild. Ya kan? You can let your imagination go wild. Konsep go wild dalam bahasa Inggris itu tidak bisa diterjemahkan secara literal ataupun secara kalk gitu ya. Go wild, pergi liar, kan nggak bisa. Makanya diterjemahkan menjadi Anda dapat membiarkan khayalan mengembara sejauh mungkin. Ya kan? Itu contohnya seperti itu. Kalian coba Anda bisa perhatikan frasa go wild kemudian mengembara sejauh mungkin. Itu disebut sebagai kompensasi, yaitu menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Go wild itu pesannya apa? Tidak berarti hanya makna secara literal saja. And then the next one is description. What is description? Nah, teknik penerjemahan dengan menggantikan sebuah istilah atau ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya. Teknik penerjemahan dengan menggantikan sebuah istilah atau ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya. Contohnya, green room.
Kalau kita terjemahkan secara literal atau secara harfiah, green room itu artinya ruangan hijau. But ruangan hijau itu kalau ini kan dalam konteks bahasa Inggris, ketika diterjemahkan ke dalam konteks bahasa Indonesia dengan mempertahankan ruangan hijau tersebut, maka pembaca orang Indonesia atau orang Indonesia sebagai pembaca teks tersebut tidak akan begitu familiar. Apa itu ruangan hijau? Maka terjemahannya diubah atau dilakukan dengan cara deskripsi. Ruang tunggu para artis sebelum mereka tampil. Itu green room. Sama seperti misalnya kalau di kita ada meja hijau. Kalian cukup familiar, meja hijau itu pengadilan kan. Kita misalnya mau menerjemahkan pengadilan atau meja hijau, sorry buka apa, meja hijau saja istilahnya. Meja hijau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi green table. Ya tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam konteks mereka yang berterjemahan yang orang bahasa Inggris kan begitu. Maka seharusnya diubah saja jadi bahwa itu tuh apa gitu ya, pakai deskripsi. Nah, yang ketujuh itu disebut sebagai kreasi diskursif atau discursive creation. What is discursive creation? Discursive creation itu adalah teknik penerjemahan dengan penggunaan padanan yang keluar konteks. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian calon pembaca. Teknik ini serupa dengan teknik proposal. Nah, contohnya apa nih? Contohnya nih, eh ini judul ya, judul sebuah karya misalnya Husband for a Year, ditulis oleh Rebecca Winters. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Menjadi suami sementara, bukan suami untuk setahun, husband for a year, tapi suami sementara. Apakah salah kalau kita menerjemahkan husband for a year menjadi suami untuk setahun? Sebetulnya tidak salah-salah juga gitu ya. Akan tetapi penggunaan teknik perjemahan kreasi diskursif atau discursive creation itu untuk fungsinya atau tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca. Nah, dan yang kedelapan ada yang disebut sebagai established equivalence atau padanan yang lazim. Yaitu teknik dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim berdasarkan kamus atau penggunaan sehari-hari. Ini agak mirip dengan penerjemahan apa itu namanya? Dengan penerjemahan literal. Contohnya efficient and effective menjadi efisien dan efektif. Nah, ini juga kalau kalau satu-satu nih ya, efisien, kemudian diterjemahkan menjadi efisien. Ini juga seperti yang tadi salah satu teknik yang sudah dibahas di awal yaitu teknik apa? Borrowing. Naturalize borrowing. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah generalization atau teknik generalisasi. Teknik ini menggunakan istilah yang lebih umum pada bahasa sasaran untuk bahasa sumber yang lebih spesifik. Nah, hal tersebut dilakukan karena bahasa sasaran tidak memiliki padanan yang spesifik. Teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau acceptation. Contohnya penthouse, mention. Penthouse dan mention atau house itu artinya beda-beda. Penthouse beda, mansion beda. Mansion itu kan apa itu? Istana ataupun apa ya? Ya rumah yang sangat besar ya, mansion. Penthouse itu beda lagi sama mansion. House beda juga sama mansion, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tempat tinggal. Padahal ini tempat tinggal kan sangat umum gitu ya. Nah, ini teknik penerjemahan seperti ini disebut sebagai generalisasi atau generalization. Nah, Anda dapat menggunakan istilah-istilah ini, bukan istilah inilah, sorry. Menggunakan teknik-teknik ini ketika
mendapatkan tugas atau mendapatkan proyek penerjemahan dan Anda menemukan kesulitan karena perbedaan istilah kan begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya apa ya? Gini deh. Contohnya istilah dalam bahasa Indonesia. Ada di dalam bahasa Indonesia itu ada paman, ada Pak D atau kalau adiknya ayah itu paman atau bibi, sementara kakaknya ayah itu Uwa atau Pak D misalnya, konteks dalam budaya Indonesia. Tapi di dalam konteks budaya bahasa Inggris itu tidak ditemukan hal semacam itu. Yang ada itu semuanya uncle, mau kakaknya, mau adiknya itu uncle kan begitu. Maka kita bisa pakai generalisasi. Ini konteksnya saya kasih contoh terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ya udah, uncle saja, nggak usah little uncle gitu ataupun big uncle gitu ya. Dan number 10 adalah linguistic amplification atau amplifikasi linguistik. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Teknik ini lazim diterapkan pada pengalihbahasaan konsekutif atau sulih suara. Nah, amplifikasi linguistik itu biasanya digunakan dalam consecutive translation, teman-teman. Consecutive translation itu apa? Biasanya penerjemahan di film atau penerjemahan sulih suara gitu ya. Nah, contohnya, the David you are sculpting is you. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Jadi amplifikasi linguistik. Menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Oke. Selanjutnya adalah teknik selanjutnya adalah teknik kompresi linguistik atau linguistic compression. Apa ini linguistic compression? Wow, slide tengahnya nggak jalan. Teman-teman ini nggak apa? Halo, coba jawab. Ini sudah di apa? Sudah di slide ke-10 belum ini? Hilya Belum, Pak. masih nomor 1. Itu di slide 21, Pak. Kalau di Wah. saya. Oh alah, bentar. Saya stop Ya, share, Pak. saya share ulang ya. Sekarang coba. Masih, Pak. Bentar, saya stop share dulu. Aduh. Kenapa nggak dari tadi kalian ngomongnya? Bentar. Oke. Coba sekarang. Sekarang slide ke berapa? Slide 1, Pak. Oh alah, sorry. Nanti ini saya share juga di grup kok, apa namanya materinya. Iya, baik, Pak. Nah, saya nampaknya saya tidak di slide show saja ya. Ini sekarang berubah ya. Sudah, Pak. Oke. Kalau di slide show ternyata di sananya nggak berubah di tampilan di layar kalian. Oke, kita lanjut lah. Oke, nanti ada rekaman videonya kok, apa ya. Nah, tadi kita sampai ke kompresi linguistik, yaitu teknik yang dilakukan dengan mensintesa unsur-unsur linguistik pada bahasa sasaran. Teknik ini merupakan kebalikan dari amplifikasi. Kalau amplifikasi itu menambahkan, sementara teknik kompresi itu justru mensintesa atau meringkas. Teknik ini lazim digunakan dalam pengalihbahasaan simultan dan penerjemahan teks film, yaitu sama ya dalam consecutive translation juga. Contohnya nih, the mind is actually shaping the very thing that is being perceived.
Ini kan konsepsi ataupun struktur linguistik di dalam bahasa asal itu cukup rumit, cukup banyak ya. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran atau menjadi pada bahasa target, itu menjadi akal membentuk segala sesuatu yang ada. Ini kalau secara kita artikan satu persatu kan, the mind is actually shaping the very thing that is being perceived. Itu kan artinya sesungguhnya, pikiran itu sesungguhnya membentuk segala hal yang dia lihat. Kan seperti itu. Tapi diterjemahkannya menjadi lebih sederhana, disintesa. Kemudian yang ke-11 atau yang ke-12 adalah penerjemahan harfiah atau literal translation, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemahannya tidak mengaitkan dengan konteks, tidak peduli konteksnya seperti apa. Pokoknya di kata per kata saja. Contohnya, killing two birds with one stone, membunuh dua burung dengan satu batu. Killing two birds in one stone. Membunuh dua burung dalam satu batu. Ini, apakah ini killing two birds with one stone itu kan sebuah proverbs ya atau peribahasa. Apakah bisa apa namanya diterjemahkan selain secara harfiah? Sebetulnya bisa. Misalnya sekali dayung dua pulau terlampaui. Misalnya seperti itu. Itu juga penerjemahan tapi bukan literal. Selanjutnya yang selanjutnya adalah modulation. What is modulation? Modulation adalah teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Perubahan sudut pandang tersebut dapat bersifat leksikal atau struktural. Contohnya, nobody doesn't like it. Tidak ada orang yang tidak menyukainya. Itu kalau secara literal. Tapi modulasi kalau diterjemahkan secara modulasi menjadi semua orang menyukainya. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin menjadi semuanya serba mungkin. Contohnya seperti itu. And then we have particularization atau partikularisasi, yaitu teknik penerjemahan di mana penerjemah menggunakan istilah yang lebih konkret, lebih presisi, atau lebih spesifik dari superordinat ke subordinat. Nah, teknik ini merupakan kebalikan dari generalisasi. Kalau generalisasi itu, kalau tadi masih ingat ya, walaupun tadi slide-nya belum muncul ya. Generalisasi itu misalnya penthouse, mansion, flat, itu kita diterjemahkan menjadi tempat tinggal. Jadi sesuatu yang detail diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi sesuatu yang umum. Tapi ini kebalikan. Sesuatu yang tadinya umum diterjemahkan menjadi sesuatu yang khusus. Contohnya air transportation menjadi pesawat. Pesawat kan lebih detail. Air transportation kan itu tidak hanya pesawat saja, bisa helikopter gitu kan. Selanjutnya adalah reduction atau reduksi. What is reduction? Yaitu teknik yang diterapkan dengan penghilangan secara parsial. Karena penghilangan tersebut dianggap tidak menimbulkan distorsi makna. Dengan kata lain, mengimplisitkan informasi yang eksplisit. Nah, ini kebalikan dari amplifikasi. Contohnya, SBY, the President of Republik Indonesia, took a leave in order to campaign for his party. Lihat, terjemahannya menjadi SBY mengambil cuti agar dapat berkampanye. Istilah the President of Republik Indonesia itu dihilangkan. Itu namanya pengurangan atau reduksi. Yang selanjutnya adalah substitution. What is substitution? Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistik. Apa itu paralinguistik? Ya intonasi atau isyarat gitu ya. Nah, contohnya apa? Gesture such as nodding is translated into setuju. Shrugging shoulder is translated into saya tidak tahu. Misalnya begini. Tidak ada kata-kata yang terucap di dalam film. Misal biasanya ini untuk menerjemahkan film gitu ya. Di dalam film itu dia tidak berkata no atau tapi dia hanya menggelengkan kepala.
gitu ya. Atau dia tidak mengatakan yes, of course, tidak begitu, tapi hanya menganggukkan kepala, gitu ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Diterjemahkan secara substitusi. Yang tadinya menggunakan paralinguistik menjadi linguistik, atau tadinya menggunakan unsur linguistik menjadi paralinguistik, atau kebalikannya. Yang ke-17 adalah atau disebut sebagai transposisi atau transposition. What is transposition? Transposisi merupakan teknik menerjemahkan dengan mengubah kategori gramatikal. Teknik ini sama dengan teknik pergeseran kategori struktur dan unit. Gitu ya. Kata kerja dalam konteks bahasa sumber misalnya diubah menjadi kata benda dalam bahasa sasaran. Teknik pergeseran struktur lazim diterapkan jika struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, pergeseran struktur bersifat wajib. Sifat wajib dari pergeseran struktur tersebut berlaku pada terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia untuk menghindari interferensi gramatikal yang dapat menimbulkan terjemahan tidak diterima atau sulit dipahami. Ya, contohnya konsep menerangkan diterangkan gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan berbeda. Misalnya, Hilya seorang mahasiswa yang rajin. Dalam bahasa Inggris kan, Hilya is a diligent student. Diligent student itu kan tidak bisa diterjemahkan menjadi rajin mahasiswa. Ya tetap mahasiswa yang rajin. Itu salah satu contohnya, mengubah struktur gramatikal. Yang ke-18 adalah variation, yaitu realisasi dari teknik ini yaitu teknik dengan mengubah unsur linguistik atau paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik. Contohnya, perubahan tone tekstual, gaya bahasa, dialek sosial atau dialek geografis. Teknik ini lazim diterapkan dalam penerjemahan atau menerjemahkan naskah drama. Naskah-naskah drama yang berbahasa Yunani atau berbahasa Inggris gitu ya. Contoh. Itu disebut sebagai variasi atau variation. Nah, kurang lebih teman-teman untuk teknik penerjemahan yang diusung oleh Maulina dan Albir itu seperti itu. Ada 18 teknik penerjemahan. Nanti materinya saya share juga di grup termasuk video rekamannya. Mudah-mudahan tidak ada trouble nih buat rekamannya nanti biar bisa saya upload di web kuliah. Nah, Hilya dan siapa satu lagi yang hadir, memang saya tidak wajibkan untuk hadir semua ya. Boleh cukup via web kuliah asalkan kalian menyimak gitu ya. Baiklah. Ada pertanyaan Hilya dan Vicky terkait teknik-teknik penerjemahan yang sudah kita bahas barusan. Halo? Iya atau tidak? Kalau tidak ada akan saya tutup video perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Minggu depan kita akan praktek menerjemahkan mengadaptasi bukan mengadaptasi, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada Zoom kali ini atau pada video rekaman jika kalian tidak hadir. Coba tolong dijawab kalaupun ada atau tidaknya, biar saya segera bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri perkuliahan kali ini. Hilya bisa mendengar saya? Vicky bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan atau tidak? Tolong dijawab. Belum ada sih, Pak. Oke, kalau belum ada. Vicky, halo, ada pertanyaan atau tidak Vicky? Vicky Agatha? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, akan saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Silahkan nanti saya akan buka forum web kuliahnya. Ada beberapa pertanyaan di sana terkait dengan teori-teori ini. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.